Bab 1991. Eksperimen stimulasi potensial. Di ruang tunggu di lantai 5, Qiu Yuluo dan Ning Che sedang berbicara dengan Lin Yi. Berbagai macam suplemen nutrisi dan makanan tersedia di sampingnya, diberikan kepadanya dengan berbagai cara dengan harapan dapat membantunya memulihkan stamina lebih cepat. Kamu yakin tidak ada masalah? Aku akan membawamu ke Union Medical untuk memeriksanya lagi nanti kalau ada waktu, kata Ning Che. Jangan gugup begitu. Tidak apa-apa, kata Lin Yi. Saya hanya sedikit lemah sekarang. Itu bukan masalah besar. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat beberapa hari. Jika aku tahu percobaan ini akan sangat menyakitkan, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya, keluh Ning Che. Kau tidak bisa berkata begitu, kata Lin Yi sambil menarik napas dalam-dalam. Dengan situasi Brigade Garda Pusat saat ini, kami tidak memiliki keunggulan melawan organisasi-organisasi global tersebut. Ini termasuk kami dan organisasi resmi lainnya. Oleh karena itu, eksperimen ini sangat penting dan tidak boleh dianggap enteng. Namun, saya rasa mustahil untuk mengembangkan serum kelas C melalui percobaan ini. Tidak masalah jika mustahil. Selama ada kemajuan, sekecil apapun, itu bisa membawa kemajuan besar. Inilah yang perlu dilakukan Brigade Garda Pusat sekarang. Kalau tidak, hanya dengan kami tidak akan bisa mencapai banyak hal. Kau benar, tapi siapa yang mengira percobaan ini akan sangat melelahkan? Bukankah Ketua Tim Li sudah bilang? Sudah menjadi tugas kita untuk mengembalikan kejayaan Huaxia. Ini mungkin titik balik kebangkitan Huaxia, kata Lin Yi sambil tersenyum. Anda memiliki pandangan yang positif. Berderak. Saat mereka bertiga tengah berbincang, pintu terbuka dan Li Hang beserta yang lainnya masuk. Pemimpin Tim Li, Qiu Yuluo dan Ning Che berdiri untuk menyambut mereka. Li Hang mengangguk sebagai jawaban, sambil tersenyum bertanya. Ketua Tim Lin, bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman? Semuanya baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Senang mendengarnya, kata Li Hang, merasa sedikit canggung. Ketua Tim Lin, aku punya permintaan lain. Silakan. Kalau aku bisa membantu, aku akan membantu. Yah, ada beberapa perbedaan dalam dua set data eksperimen. Kami ingin menjalankan tes lagi, tapi jangan khawatir, ini hanya dua tes sederhana yang akan memakan waktu sekitar 10 menit dan tidak akan merugikan sama sekali. Saat berbicara, Li Hang buru-buru menjelaskan, takut Lin Yi salah paham. Tentu, haruskah kita melakukannya sekarang? Tidak perlu terburu-buru. Kita bisa menunggu sampai kamu pulih sepenuhnya. Kesehatanmu lebih penting. Aku sudah hampir pulih sepenuhnya sekarang. Kalau kamu tidak datang, kita pasti sudah pergi. Kalau begitu aku harus merepotkanmu sekali lagi. Tidak masalah, ayo kita lakukan sekarang. Baiklah, baiklah. Kelompok itu meninggalkan ruangan dan pergi ke laboratorium di lantai 3. Karena ujiannya sederhana, Sulan dan Fang Jing menanganinya sepenuhnya, sementara yang lain menonton untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu. Ketua Tim Li, dua set data mana yang bermasalah, tanya Ning Che. Masalah utamanya adalah kepadatan tulang dan kepadatan otot, kata Li Hang. Biasanya, untuk seseorang setingkat pemimpin tim, indikator ini sekitar 1,4 hingga 1,6 kali lipat dari rata-rata orang. Namun, kepadatan tulang dan kepadatan otot pemimpin kelompok Lin 2 kali lipat dari orang normal. 2 kali. Mendengar ini, kedua wanita itu terkejut. Saya sendiri pernah melakukan tes serupa, dan hasilnya sekitar 1,4 kali lipat. Orang-orang seperti Bos Liu, yang berada di puncak kelas B, hasilnya sekitar 1,6 kali lipat. Saya belum pernah mendengar ada yang mencapai 2 kali lipatnya. Qiu Yuluo mengangguk setuju dengan pernyataan Ning Che. Itulah sebabnya kami mempertanyakan kedua set data ini. Kalau tidak, kami tidak akan merepotkan Ketua Tim Lin untuk mengulangi eksperimen itu. Itu masuk akal, memang perlu verifikasi. Jelas mereka berdua sulit mempercayai bahwa kepadatan tulang dan otot Lin Yi 2 kali lipat dari orang normal, yang tampaknya tidak wajar. Mengulang percobaan itu memang perlu. Setelah sekitar 10 menit, Lin Yi muncul dari ruang pemindaian. Bagaimana hasilnya? Apa hasilnya? Tanya Li Hang khawatir. Ekspresi Sulan agak tidak wajar. Data sebelumnya benar. Kepadatan tulang dan otot ketua kelompok Lin 2 kali lipat dari orang normal. Mendesis. Mengetahui hasil ini, semua orang yang hadir menarik napas dingin. Berita ini terlalu mengejutkan dan tidak dapat dipercaya bagi mereka. Li Hang bahkan merasa bahwa ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Coba saya lihat laporannya. Ini dia. Sulan menyerahkan laporan itu. Melihat angka-angka yang ditampilkan dalam laporan, ekspresi Li Hang menjadi sedikit serius.
Ia tidak selaras dengan orang lain dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Sial, apa kau mesum? Fisikmu ternyata kuat sekali, kata Ning Ce iri. Itu wajar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Yi mengangkat bahu, ekspresinya tenang. Kau benar. Karena ayahmu hebat sekali, kau seharusnya juga tidak seburuk itu. Baiklah, kita tidak usah bahas ini dulu. Eksperimennya sudah selesai. Jangan ganggu ketua tim Li di sini. Ayo kita cari tempat makan. Aku lapar. Ayo pergi. Qiu Yuluo berbalik dan menatap Li Hang. Ketua tim Li, apakah ada hal lain yang membutuhkan kerja sama kita? Cukup, cukup. Terima kasih atas kerja samanya. Kami pasti tidak akan mengecewakan pemimpin Lin. Qiu Yuluo tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa patah kata sopan lagi, mereka bertiga pergi bersama. Setelah mereka bertiga pergi, Li Hang melihat yang lain di tim 8 dan berkata, perhatikan data eksperimen lainnya. Waktunya tidak terburu-buru. Kita harus bekerja keras terus-menerus. Li Hang mengangguk dan kembali ke kantornya dengan laporan eksperimen Lin Yi. Setelah meletakkan kedua laporan itu di atas meja, Li Hang mengamatinya cukup lama. Ia melakukan ini selama lebih dari 20 menit. Akhirnya, Li Hang mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Liang Xianghe. Penatua Liang, apakah Anda sibuk? Li Hang bertanya dengan sopan. Aku tidak sibuk. Ada apa? Apa terjadi sesuatu pada Lin Yi? Tidak. Tidak terjadi apa-apa. Malah, ada beberapa keuntungan tak terduga. Keuntungan tak terduga apa? Tanya Liang Xianghe. Selama percobaan, kami menemukan bahwa kepadatan tulang dan otot ketua tim Lin 2 kali lipat dari orang normal. Ini sangat tidak biasa. 2 kali lipat dari orang normal. Ya, kami sudah melakukan 2 percobaan. Tidak ada kesalahan dalam hal ini, kata Li Hang. Jadi, percobaan yang telah kita teliti tetapi belum dipublikasikan mungkin patut dicoba pada ketua tim Lin. Ada keheningan panjang di ujung telepon dari Liang Xianghe. Apakah Anda mengacu pada eksperimen stimulasi potensial? Bab 1992. Kecelakaan Kaye Mitsui. Itu benar. Nada bicara Li Hang serius. Saya rasa ini kesempatan. Ketua tim Lin adalah kandidat yang cocok. Apakah karena dia lulus percobaan, kamu jadi berpikir seperti ini? Tanya Liang Xianghe. Saya ingat ketika rencana ini diusulkan, persyaratan minimum untuk eksperimen stimulasi yang diusulkan adalah kelas B. Lin Yi baru saja masuk kelas C. Apakah itu tidak masalah? Saat itu, mereka tidak punya pilihan selain menetapkannya pada tingkat B karena toleransi mereka lebih tinggi. Namun, ketua tim Lin berbeda. Ia mampu bertahan dalam eksperimen pulsa elektroforesis hanya pada tingkat C. Hal ini saja tidak banyak orang kelas B bisa lakukan, kata Li Hang. Lagi pula, ketua tim Lin masih muda, jadi efek eksperimennya akan lebih baik. Karena itu, saya ingin mencobanya. Saya mengerti apa yang kamu katakan. Meskipun Liang Xianghe belum lama menduduki jabatannya saat ini, ia sangat akrab dengan dunia bisnis, bukan sekadar orang penting. Dia tahu apa yang dimaksud Li Hang dengan eksperimen stimulasi potensial. Penelitian biologi menunjukkan bahwa potensi manusia belum berkembang sepenuhnya. Hampir 90% berada dalam kondisi terkunci. Bagaimana membuka potensi ini telah menjadi tantangan teknis. Negara-negara di seluruh dunia secara aktif meneliti hal ini. Negara-negara seperti Huaxia, Meiguo, dan Ruxia memimpin dalam penelitian. Percobaan stimulasi potensial yang diusulkan Li Hang bertujuan untuk membuka potensi ini. Namun, seberapa banyak yang bisa dibuka akan bergantung pada keberuntungan. Namun, menurut penelitian teoritis terkait, kaum muda cenderung berprestasi lebih baik daripada orang setengah baya dan lebih tua, itulah sebabnya Li Hang sangat merekomendasikan Lin Yi. Sebelum melakukan percobaan, syarat yang diperlukan adalah tubuh harus mempunyai toleransi yang kuat. Jika tidak, ia tidak akan mampu bertahan pada tingkat eksperimen ini. Itulah sebabnya tingkat minimum untuk peserta awalnya ditetapkan pada kelas B. Saat ini, mereka yang mencapai tingkat B biasanya berusia sekitar 40 tahun, membuat eksperimen tersebut kurang efektif. Namun Lin Yi berbeda. Meskipun dia hanya kelas C, toleransinya sebanding dengan kelas B. Yang terpenting, Lin Yi masih muda dan sangat berbakat, membuatnya menjadi subjek uji yang sempurna. Bagi seorang peneliti, ini sungguh menarik. Apakah kita punya cukup cadangan sumber kristal? Ya, kami melakukannya. Saya perlu membicarakan ini dengan Liu Hong dulu. Jangan terburu-buru, data eksperimen lainnya belum keluar. Dimengerti, Liang Tua. Sementara itu, Lin Yi dan yang lainnya kembali ke kantor Liu Hong. Liu Hong ada di sana sambil merokok, memenuhi kantor dengan asap.
Melihat mereka masuk, Liu Hong mematikan rokoknya dan membuka jendela. Kamu sudah lama pergi, bagaimana kabarmu? Dia hampir mati di sana. Ning Che menanggapi, lalu menceritakan kepada Liu Hong apa yang baru saja terjadi. Aku pernah dengar soal eksperimen itu. Katanya, mereka menggunakan beberapa harimau Siberia liar, tapi hanya satu yang selamat. Kau lebih tangguh daripada harimau Siberia. Mereka menggunakan harimau Siberia untuk percobaan itu. Ketiganya terkejut. Liu Hong mengangguk, itu terlalu menyakitkan bagi manusia, jadi mereka harus menggunakan harimau Siberia. Sialan, kau kejam sekali, kata Lin Yi. Meski tahu percobaan itu sangat keras, kau tetap mengirimku. Bagaimana aku bisa tahu? Liu Hong membela diri. Saya baru tahu kalau itu eksperimen pulsa elektroforesis tanpa pengaman dari Anda. Tapi hasilnya bagus, eksperimennya selesai, dan semua orang senang. Sudahlah, Lin Yi menepisnya. Ada kegiatan lain di Yanjing. Kalau tidak, aku pulang saja. Tidak ada apa-apa untuk saat ini. Kembalilah dan istirahatlah selama beberapa hari. Lin Yi mengangguk, dan ketiganya meninggalkan pangkalan, berencana mencari tempat makan dan mengobrol. Pada pukul 8 malam, mereka telah menghabiskan lebih dari 20 botol bir dan sedikit mabuk, cukup untuk kembali tidur dengan nyaman. Aku ada urusan besok, jadi aku tidak akan mengantarmu. Biarkan Ning Che ikut denganmu karena kalian berdua akan tinggal bersama. Qiu Yuluo berbicara setelah membayar tagihan. Lakukan apa yang kau mau. Kita akan bertemu lagi, ring, ring, ring. Sebelum Lin Yi sempat menyelesaikan kalimatnya, ponselnya berdering. Ternyata Kenji Nakada menelepon. Lin Yi terkejut karena orang seperti Kenji Nakada tidak akan menelepon tanpa alasan. Sebagai pengikut Kaya Mitsui, seharusnya dialah yang menghubunginya jika sesuatu terjadi. Tuan Lin, ini Kenji Nakada. Aku tahu. Ada yang salah. Presiden sedang dalam masalah. Tubuh Lin Yi menegang, dan Ning Che menyadari perubahan itu. Kedua wanita itu menatap Lin Yi, merasakan sesuatu yang buruk. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Presiden dan saya baru saja kembali dari perjalanan bisnis, tetapi dalam perjalanan kembali ke perusahaan, kami mengalami kecelakaan mobil. Presiden mengalami luka ringan dan kondisinya tidak mengancam jiwa, tetapi saya merasa ada yang tidak beres, jadi saya menghubungi Anda. Lin Yi berhenti. Kecurigaan Kenji Nakada bukannya tidak berdasar. Dengan tingkat keamanan Kaya Mitsui, kecelakaan mobil hampir tidak mungkin terjadi kecuali ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Pelakunya mudah ditebak. Sebelumnya, orang-orang resmi dari Sunrise Land telah membantunya menyabotase rencana Hongmen. Dengan sedikit pemikiran, jelaslah bahwa keluarga Mitsui berada di belakangnya. Mengingat situasi saat ini di mana ayah dan anak keluarga Fang telah meninggal dan Hongmen sedang membangun kembali. Para penyerang kemungkinan merupakan kekuatan tersembunyi di balik Hongmen. Kirimkan lokasi persismu. Aku akan ke sana sekarang, kata Lin Yi serius. Dan jangan menghubungi siapapun atau mengungkapkan apapun sampai aku tiba di sana. Dimengerti. Saya akan segera mengirimkan lokasinya. Oke. Setelah menutup telepon pada Kenji Nakada, Lin Yi menatap kedua wanita itu dan berkata, aku masih ada urusan. Aku harus pergi ke Sunrise Land. Aku pergi dulu. Pergi ke Sunrise Land. Ning Che menatap Lin Yi dengan heran. Semuanya baik-baik saja, jadi kenapa kamu pergi ke sana? Apa yang terjadi? Sebelumnya, berita tentang keluarga Mitsui yang membantu kami menangani orang Hongmen bocor. Seseorang datang mencari kami. Saya akan pergi dan memeriksanya. Mendengar hal itu, kedua gadis itu tidak berkata apa-apa lagi. Kontributor terbesar operasi Victoria adalah penjaga pantai Sunrise Land. Di sana, keluarga Mitsui memainkan peran penting. Kalau tidak, mereka tidak akan datang membantu. Sekarang sesuatu telah terjadi padanya, dia harus pergi ke sana dan melihatnya. Bab 1993. Diragukan. Apakah kamu ingin kami ikut? Tanya Qiu Yuluo. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Ini tidak serius. Aku akan menyelidikinya dulu. Tunggu kabar terbaruku. Baiklah, telepon aku jika kamu butuh sesuatu. Setelah menceritakan situasinya kepada mereka berdua, Lin Yi naik taksi ke bandara dan naik pesawat pribadi ke Sunrise Land. Sekitar tengah malam, Lin Yi mendarat di Bandara Toyo. Ia membeli masker dan topi di toko swalayan, lalu naik taksi ke Rumah Sakit Mitsui Memorial. Rumah Sakit Mitsui Memorial merupakan institusi medis penting di bawah grup Mitsui. Rumah sakit ini memiliki sejarah yang membentang ratusan tahun. Ia memegang posisi penting dalam sejarah perawatan kesehatan di Sunrise Land. Ini menunjukkan betapa kayanya Mitsui Group. Dahulu kala, Lin Yi juga pernah berpikir untuk membangun rumah sakit.
Ia yakin bahwa dengan kemampuan dan sumber dayanya, ia dapat membangun rumah sakit swasta yang sebanding dengan Union Medical atau Huasan Hospital dalam waktu kurang dari 5 tahun. Namun, setelah memikirkan hal ini, Shen Sui segera menghentikannya. Alasan rumit untuk ini tidak ingin dibagikan kepada orang luar. Mobil itu melaju selama lebih dari 40 menit dan berhenti di pintu masuk rumah sakit Mitsui Memorial. Lin Yi menyesuaikan maskernya dan pergi ke lantai 8 rumah sakit. Lantai 8 tidak dibuka untuk umum. Itu adalah tempat untuk menerima tamu VIP. Tempat ini milik keluarga Mitsui, jadi Kaya Mitsui merasa seperti kembali ke rumah. Tempat Kaya Mitsui berada lebih mirip hotel mewah. Sama sekali tidak terlihat seperti bangsal. Saat ini, dahi, lengan bawah, dan betisnya diperban, tetapi lukanya tidak serius. Ia bahkan bisa berdiri dari tanah untuk membaca dokumen. Tuan Lin. Wajah Kaya Mitsui berseri-seri saat melihat Lin Yi masuk. Dia segera berjalan ke arahnya. Namun, Lin Yi tidak langsung menanggapi Kaya Mitsui. Ia malah menatap Kenji Nakada, yang terakhir mengerti dan mengusir semua staf keluar dari Longe. Tak lama kemudian, semua orang di ruang tunggu pergi, termasuk Kenji Nakada. Dia meninggalkan ruang kecil ini untuk Lin Yi dan Kaya Mitsui. Ini berat untukmu. Kamu melakukan perjalanan khusus ke Toyo hanya untukku. Kenji Nakada memberitahumu tentang itu di belakangku. Ekspresi Kaya Mitsui penuh kebencian, seperti seorang gadis muda yang ingin mengadu kepada pacarnya. Dia memberitahuku tentang ini. Lin Yi tersenyum. Lagi pula, dengan statusmu, jika terjadi kecelakaan di negeri matahari terbit, berarti masalah ini pasti tidak mudah. Apakah Anda curiga ada yang sengaja melakukan ini? Sangat mungkin. Lin Yi menepuk pantat Kaya Mitsui. Meskipun tidak parah, kamu masih terluka. Istirahatlah dulu. Aku akan bicara dengan Kenji Nakada. Ya, tentu saja. Kaya Mitsui duduk di sofa dan Lin Yi memanggil Kenji Nakada masuk. Tuan Lin, terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Lin Yi melambaikan tangannya. Kita semua berada di pihak yang sama. Kau memperlakukanku seperti orang luar. Ceritakan detailnya dulu. Situasinya begini, beberapa hari yang lalu, Presiden dan saya pergi ke Oyaka. Kami turun dari pesawat sekitar pukul 6 sore, tetapi dalam perjalanan pulang, sebuah Toyota Crown tiba-tiba keluar jalur dan menabrak mobil kami. Saya tidak sempat bereaksi, dan kami berdua mengalami luka ringan. Apakah tiba-tiba berpindah jalur? Tanya Lin Yi sambil mengerutkan kening. Ya, saya tidak punya waktu untuk bereaksi. Kalau begitu, itu disengaja, kata Lin Yi dengan tenang. Pengemudinya pasti sudah ditangkap. Kenji Nakada mengangguk. Dia ada di kantor polisi, sedang diinterogasi, tapi mereka belum dapat pengakuan. Jangan khawatir, aku akan datang dan melihatnya. Kamu tetap di sini dan awasi dia. Apakah Anda perlu kami mengirimkan seseorang untuk menemani Anda? Tanya Kenji Nakada. Baguslah. Lagi pula, ini negeri matahari terbit. Akan lebih nyaman jika aku membawa orang-orangmu. Pada saat ini, Kaya Mitsui berdiri dan berjalan mendekati Lin Yi. Lebih baik orang-orang kita yang menangani ini. Kalian bisa memberi perintah dari sini, tidak perlu menunjukkan diri. Masalah ini agak rumit, jadi lebih baik aku pergi sendiri. Hati-hati. Aku akan pulang dan menunggumu malam ini. Baiklah. Setelah mendiskusikan masalah tersebut, Lin Yi keluar, dan Kenji Nakada memanggil seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak biasa saja, bahkan agak jorok, tetapi wanitanya sangat menarik. Keduanya yang berdiri bersama tampak seperti pasangan yang langsung keluar dari film Sunrise Land. Lin Yi melirik mereka, dan menyadari bahwa keduanya adalah kelas E. Hal ini menjadikan mereka anggota yang solid dalam pasukan tempur Mitsui. Tuan Lin, izinkan saya memperkenalkan mereka. Kenji Nakada menunjuk wanita cantik itu. Ini Minaito, dan ini Hide Kameda. Mereka akan membantu Anda dengan tugas-tugas selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Keduanya membungkuk pada Lin Yi. Tuan Lin, Anda terlalu sopan. Setelah mengatur tugas lanjutan, kelompok itu meninggalkan rumah sakit. Kenji Nakada mengantar Kaya Mitsui pulang, sementara Lin Yi pergi ke kantor polisi bersama Minaito dan Hide Kameda. Meski sudah larut malam, Toyo masih terang benderang. Bagi Lin Yi, kota itu terasa seperti seorang wanita dewasa yang menawan, memancarkan daya tarik sepanjang malam, hanya untuk berubah menjadi kecantikan yang dingin di siang hari. Baik masyarakat maupun kotanya sulit dikendalikan. Sambil bersandar di kursinya, Lin Yi menyandarkan kepalanya di tangannya, merenungkan insiden yang melibatkan Kaya Mitsui. Dia yakin ini bukan kebetulan dan ada hubungannya dengan organisasi misterius di balik Hongmen. Namun, niat mereka jelas.
Mereka tidak berani melakukan sesuatu yang serius terhadap Kaya Mitsui, tetapi malah menggunakan intimidasi. Akan tetapi, taktik remeh seperti itu yang dilakukan oleh organisasi berkaliber itu tampaknya terlalu merendahkan. Rincian yang sebenarnya akan terungkap di kantor polisi. Meski jalanannya terang, tidak banyak mobil. Setelah sekitar 30 menit, ketiganya tiba di kantor polisi Takaran di Toyo. Minaito dan Hide Kameda keluar dan mengantar Lin Yi masuk. Pengaturan dengan stasiun telah dibuat sebelumnya. Mereka tanpa membuang waktu langsung dibawa ke ruang interogasi untuk menemui tersangka. Mereka sangat efisien. Tersangka adalah seorang pria muda berambut kuning bernama Sogawa Ishii, berusia 20-an, dan tampak sangat tidak terhormat. Tuan-tuan, tersangka sudah ada di sini. Kalian bisa mulai menginterogasinya sekarang. Polisi itu berbicara dan kemudian minggir tanpa pergi. Lin Yi berjalan mendekati Sogawa Ishii, menatapnya, dan berkata dengan tenang, "Baiklah, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kamu yang menabrak Kaya Mitsui dengan mobilmu?" Bab 1994. Vampir yang bersembunyi di siang hari dan muncul di malam hari. Itu aku. Sogawa Ishii berkata dengan murah hati. Saya mengantuk saat mengemudi, jadi saya tidak memegang setir dengan benar dan menabrak mobil bosmu. Saya tidak sengaja. Dia terdengar tulus, seolah-olah dia sudah tahu siapa Kaya Mitsui. Segala sesuatu di depannya tampak sangat logis, tetapi justru karena inilah Lin Yi merasa ada sesuatu yang salah. Dengan status Kaya Mitsui, Kenji Nakada tidak akan membiarkan begitu saja jika seseorang menabrak mobilnya tanpa alasan. Dengan kata lain, dia pasti akan memanggil seseorang untuk diam-diam menjaga orang bernama Sogawa Ishii ini. Namun, melihat kondisinya saat ini, ia tampak baik-baik saja. Bahkan saat menghadapi Lin Yi, ia tampak sangat tenang. Sikap ini agak aneh. Lagi pula, Kenji Nakada bukanlah orang baik. Kamu yakin cuma ngantuk? Tanya Minaito dengan wajah datar. Kejadiannya sekitar pukul 7 malam. Kurasa orang normal tidak akan mengantuk saat itu. Kamu terlalu sewenang-wenang. Aku sudah bekerja lebih dari 20 jam saat itu, jadi aku sangat lelah saat mengemudi. Aku tidak sengaja menabrak mobil bosmu. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku bersedia membayar kompensasi, jadi tolong jangan menginterogasiku. Sogawa Ishii berkata dengan polos. Ito Mina dan Hide Kameda menatap Lin Yi. Mereka tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Meskipun dia tidak mau mempercayai perkataan Sogawa Ishii, dia tidak dapat menemukan bukti apapun yang mendukungnya dan tidak dapat melakukan apapun kepadanya. Karena tidak ada masalah, ya sudahlah. Ini hanya kecelakaan biasa. Kita tidak bisa terus-terusan menyimpannya. Minaito dan Hide Kameda terkejut mendengar kata-kata Lin Yi. Sogawa Ishii menatap Lin Yi dengan tak percaya. Dia mengira pihak lain tidak akan melepaskannya begitu saja, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan melepaskannya begitu saja tanpa mengatakan apapun. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Melihat pemandangan ini, Minaito tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa mengikuti Lin Yi keluar. Mereka bertiga kembali ke mobil. Minaito bingung dengan perilaku Lin Yi. Tuan Lin, saya ingin bertanya. Apakah Anda bertanya mengapa saya tidak melanjutkan masalah ini? Minaito mengangguk dengan jujur. Ya. Sudah hampir 6 jam sejak kejadian itu. Identitas Kaya Mitsui dan Sogawa Ishii sangat berbeda. Tapi, kau belum menemukan apapun. Mungkin akan sama saja kalau kau terus-terusan mengulur waktu. Tapi kita punya cara lain. Kita bisa menggunakan metode khusus untuk membuatnya bicara. Dengan pengaruh keluarga Mitsui, hal itu tidak sulit dilakukan. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Sangat sulit bagi kalian untuk melakukannya. Keduanya sangat terkejut, tidak mengerti apa maksud Lin Yi. Lin Yi terus menggulir ponselnya dan berkata dengan tenang. Menurut pengakuan polisi, orang bernama Sogawa Ishii ini bekerja di sebuah toko arcade. Setahu saya, seharusnya tidak ada lembur dalam pekerjaan ini, jadi kesaksiannya mungkin palsu. Lagi pula, dengan penghasilannya, seharusnya dia tidak mampu membeli Toyota Crown. Kami tahu itu. Pasti ada yang salah dengan orang ini, kata Minaito. Kau juga berpikir begitu. Apa kau tidak terpikir kenapa dia memilih jalan pintas menuju bandara? Karena mobilnya tidak banyak. Cocok banget buat tawuran. Tidak, kalian terlalu naif, kata Lin Yi. Alasan mereka memilih menyerang di sana kemungkinan besar karena Departemen Kepolisian Metropolitan sudah berada di bawah kendali lawan. Mereka akan mampu mengendalikan masalah ini sepanjang waktu. Apakah Anda mengerti maksud saya? Dengan baik. Keduanya tertegun di tempat duduk mereka. Mereka tidak memikirkan kemungkinan yang disebutkan Lin Yi. Apakah Tuan Lin berbalik dan pergi karena ini? Ya, Lin Yi mengangguk.
Semakin lama kita tinggal, semakin banyak informasi yang akan dimiliki pihak lain. Kalau tidak, Departemen Kepolisian Metropolitan akan menyiksanya untuk mendapatkan dukungan Kaie Mitsui. Lihat betapa baiknya dia sekarang. Pasti ada yang mendukungnya. Mendengar analisis Lin Yi, mereka berdua menyadari betapa kuatnya pria di depan mereka ini. Pantas saja Presiden jatuh cinta padanya. Dia memang berbeda. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan kembali begitu saja? Bagaimana mungkin? Tanya Lin Yi. Aku tidak datang jauh-jauh ke Toyo tanpa tujuan. Apa selanjutnya? Kalian berdua keluar dari mobil. Ketika dia keluar dari kantor polisi, tangkap saja dia dengan tenang, kata Lin Yi. Kalau polisi tidak bisa menyelesaikannya, kami sendiri yang akan menyelesaikannya. Di Huaxia, ini disebut menegakkan keadilan atas nama langit. Mereka berdua tidak begitu mengerti arti menegakkan keadilan atas nama surga, tetapi mereka tahu bahwa mereka hanya perlu menangkap Sogawa Ishii nanti. Setelah menerima perintah Lin Yi, mereka berdua meninggalkan mobil dan menghilang dalam bayangan. Sekitar setengah jam kemudian, Sogawa Ishii keluar dari kantor polisi. Yang Lin Yi temukan menarik adalah Sogawa Ishii berdiri di pintu dan meregangkan badan. Seolah-olah tempat di belakang mereka bukanlah kantor polisi, melainkan tempat pemandian. Setelah meninggalkan kantor polisi, Sogawa Ishii mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya, dan berjalan menuju tempat parkir. Adapun apa yang terjadi setelah itu, Lin Yi tidak memperhatikan. Dengan kemampuan Minaito dan Hide Kameda, menangani masalah seperti itu seharusnya mudah. Kalau tidak, mereka tidak pantas disebut pengikut Mitsui. Seperti yang diharapkan Lin Yi, sekitar 20 menit kemudian, mereka berdua kembali ke mobil. Apakah kamu sudah mengurusnya? Kami memukulnya sampai pingsan dan melemparkannya ke bagasi. Kami bisa mencari tempat pribadi untuk menanganinya, kata Kameda. Sudah larut. Ayo kita mulai. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Sogawa Ishii sadar kembali. Namun, saat ia terbangun, ia menyadari tangan dan kakinya terikat dan gerakannya terbatas. Pria dan wanita yang baru saja menginterogasinya berdiri di samping. Selain itu, yang paling membuatnya takut adalah dia berada di lokasi konstruksi. Meskipun sudah larut malam, mesin-mesin masih meraung dan bekerja tanpa henti. Sedangkan dirinya, tergantung di rangka baja beton, mustahil baginya untuk bergerak. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau membawaku ke tempat seperti ini? Ini keterlaluan. Aku akan mengadukanmu. Sogawa Ishii meraung dan berjuang sekuat tenaga. Dalam kegelapan, Lin Yi menatap Sogawa Ishii sambil tersenyum. Bulan purnama di belakangnya terpantul di tubuhnya seperti vampir yang mengintai di siang hari dan keluar di malam hari, dingin dan menakutkan. Kamu boleh mengeluh semaumu, tapi aku tidak bisa menjamin kamu akan punya kesempatan untuk mengeluh. Bab 1995. Bicaralah padanya. Sogawa Ishii bergidik. Baru saat itulah dia menyadari bahwa pria di depannya memiliki temperamen yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ada nada yang tidak perlu diragukan dalam suaranya yang berat. Di hadapan lelaki ini, dia bahkan tidak berani melawan. Aku juga tidak ingin mengalami kecelakaan mobil. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini hanya karena kamu kaya. Jika itu hanya kecelakaan mobil biasa, tentu saja kami tidak akan melanjutkan masalah ini, tapi saya rasa itu bukan suatu kebetulan. Lin Yi berdiri di peron dan menatap Sogawa Ishii. Kau hanya punya satu kesempatan. Kuharap kau bisa memberitahuku siapa dalangnya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu salah paham. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Lin Yi melambaikan tangannya tidak jauh dan melangkah mundur. Sogawa Ishii tertegun, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Yi. Namun tak lama kemudian, dia mengerti. Mesin menderu, dan Sogawa Ishii tiba-tiba menoleh dan melihat sebuah mixer semen mengayunkan lengan mekaniknya yang panjang. Lengan itu bergerak di atas kepalanya, dan ujung lengan itu tertancap di dalam rangka baja persegi. Selanjutnya, suara gemuruh berlanjut, dan Sogawa Ishii melihat semen dari truk dituangkan ke rangka baja seperti air mengalir. Kalian semua. Mata si Sheng Chuan hampir keluar dari rongganya. Ia akhirnya menyadari bahwa Lin Yi berniat menguburnya hidup-hidup. Dengan laju aliran truk ini, akan memakan waktu sekitar 40 detik untuk mengisi kolom ini, dan untukmu. Lin Yi berhenti sejenak, nikmati saja momen ini. Sambil berkata demikian, Lin Yi berbalik dan pergi, tampaknya mengabaikan Sogawa Ishii. Tidak, jangan pergi, seru si Sheng Chuan dari belakang. Orang lain yang membuatku melakukan ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong, hentikan. Lin Yi dan Minaito berhenti dan memberi isyarat kepada Hide Kameda untuk berhenti. Suara gemuruh keras berhenti dan kebisingan berkurang secara signifikan.
Sogawa Ishii terengah-engah, keringat dingin membasahi pakaiannya, membuatnya tampak seperti seseorang yang basah kuyup karena hujan deras. Bicaralah, pada titik ini, jangan buang-buang waktu satu sama lain, kata Lin Yi dengan tenang. Ini diatur oleh sepupu saya. Dia memberi saya 50.000 yuan untuk melakukan ini. Tubuh Sogawa Ishii bergetar hebat. Tolong jangan mengejarku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Siapa sepupumu? Namanya Takeuchi Fujita, dia anggota geng. Dia menemui saya 2 hari yang lalu, meminta bantuan saya, dan bilang untuk tidak membocorkan masalahnya, jadi saya diam saja. Kamu berani melakukan pekerjaan seperti itu, apa kamu tidak takut akan pembalasan? Lin Yi membantah. Aku sudah bertanya padanya tentang ini. Dia bilang akan ada yang melindungiku. Lagi pula, hubungan kami baik, jadi aku yakin dia tidak akan berbohong padaku, dan aku setuju. Sogawa Ishii berkata dengan wajah sedih. Saya tidak punya pilihan. Saya baru-baru ini kehilangan banyak uang karena berjudi dan tidak bisa membayar utang saya, jadi saya melakukan ini. Lin Yi terdiam beberapa detik, lalu menatap Sogawa Ishii dan berkata, kamu tadi bilang sepupumu anggota geng. Aku ingin tahu geng yang mana. Itu asosiasi Jinyong. Sepupu saya adalah pemimpin kecil di sana. Asosiasi Jinyong. Minaito bergumam, ekspresinya agak tidak wajar. Ada apa? Tanya Lin Yi. Asosiasi Jinyong adalah organisasi di bawah Yamaguchi Gumi. Jika sepupunya adalah anggota, maka masalah ini diperintahkan oleh Yamaguchi Gumi. Lin Yi setuju dengan penilaian Minaito dan kemudian bertanya. Di bagian Yamaguchi Gumi manakah asosiasi Jinyong ini berada? Sebelumnya, Lin Yi telah membicarakan masalah ini dengan Kaya Mitsui dan mengetahui sedikit tentang Yamaguchi Gumi. Meskipun Yamaguchi Gumi tidak lagi sejaya sebelumnya, pengaruhnya masih cukup besar. Namun, hanya sepertiga yang berada di bawah kendalinya, dan masalahnya mungkin terletak pada 2/3 sisanya. Yamaguchi Gumi saat ini terbagi menjadi 3 faksi yang masing-masing dipimpin oleh Taro Karasawa, Yoshitomo Kiyomoto, dan Sato Yu, kata Minaito. Di antara mereka, faksi yang dipimpin Taro Karasawa telah tunduk kepada presiden dan berada di pihak kita. Fraksi Yoshitomo Kiyomoto yang tersisa telah bersekutu dengan grup Mitsubishi. Fraksi terakhir, yang dipimpin oleh Sato Yu, diam saja, tampaknya tidak ingin bergabung dengan siapapun, dan asosiasi Jinyong yang disebutkannya berada di bawah Yoshitomo Kiyomoto. Kebenarannya kini telah jelas. Grup Mitsubishi. Lin Yi bergumam. Di dunia bisnis, skala Mitsubishi Group tidak jauh lebih kecil daripada Mitsui Group dan merupakan salah satu dari 3 keluarga besar di negeri matahari terbit. Namun kesimpulan bahwa masalah ini diatur oleh Mitsubishi Group mengejutkan Lin Yi. Ini tidak sesuai dengan harapannya. Apakah kamu tahu di mana Yoshitomo Kiyomoto? Tanya Lin Yi pelan. Aku tahu. Ito Mina menatap Lin Yi, Tuan Lin, apakah Anda akan mencarinya? Tentu saja. Ini bukan masalah kecil. Kiyomoto Yoshizaki bukan orang yang bisa dianggap remeh. Lagi pula, dia punya banyak bawahan. Dia pasti tidak akan sendirian. Kau akan membutuhkan lebih banyak orang lagi. Petik 2. Tahukah kamu bagaimana Yamaguchi Gumi dihancurkan di masa lalu? Minaito membelalakkan matanya saat menatap Lin Yi dengan kaget. Mungkinkah Tuan Lin? Apakah kamu masih berpikir aku tidak bisa menghadapinya? Tidak, aku hanya paranoid. Jadi, kamu tinggal kirim aku ke sana. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Baiklah, tapi apakah orang ini masih berguna? Tanya Minaito sambil menatap Sogawa Ishii. Dia tidak berguna bagiku. Kau bisa memutuskan bagaimana menghadapinya. Minaito mengangguk, lalu memberi isyarat kepada Hide Kameda, yang berdiri tak jauh darinya. Ia menyalakan mesin dan melanjutkan pekerjaannya. Teriakan dan kutukan terdengar di malam yang gelap. Akan tetapi, itu hanya berlangsung selama belasan detik sebelum benar-benar terdiam. Mereka berdua kemudian meninggalkan lokasi konstruksi. Minaito mengantar Lin Yi menuju kediaman Yoshizaki. Pada saat yang sama, penerbangan dari Sianggang perlahan mendarat di Bandara Toyo. Setelah turun dari pesawat, Evans mengenakan pakaiannya, melihat sekeliling, dan berjalan keluar terminal sendirian. Di luar terminal berdiri sebuah Lexus GS berwarna perak. Walker berdiri di sampingnya, rokok menggantung di bibirnya, tampak bosan. Tak lama kemudian, orang-orang keluar dari terminal satu demi satu. Walker menyimpan ponselnya dan melihat Evans sedang terburu-buru di antara kerumunan. Hei sobat, akhirnya kamu di sini. Aku sudah menunggumu cukup lama. Ayo pergi, kata Evans tegas. Ini bukan tempat untuk bicara. Titik. Bab 1996. Pria perang. Tidak masalah. Sudah lama. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat agar kamu bisa bersantai.
Evans melihat arlojinya dan berbicara. Kita tidak punya waktu. Aku sudah pesan tiket pesawat jam 7 pagi dan aku akan kembali ke markas. Kita tinggal saja di dekat sini dan cari tempat untuk beristirahat. Kenapa kamu terburu-buru? Apa terjadi sesuatu? Walker tidak berkata apa-apa lagi. Ia menuntun Evans menuju restoran di sebelah bandara. Fang Dezong dan Fang Xihong keduanya tewas. Brigade Garda Pusatlah yang melakukannya. Brigade Garda Pusat. Itu tidak mungkin. Ekspresi Walker tidak terlalu bagus. Ekspresinya berlebihan. Saya ingat ada orang yang sangat kuat di samping Fang Dezong. Sepertinya dia akan segera mencapai kelas B dengan orang seperti itu yang melindunginya. Bagaimana mungkin ada masalah? Pria bernama Dai Yongxiang juga tewas. Brigade Garda Pusat serius kali ini, kata Evans. Kami meremehkan tekad mereka. Kau yakin ini dilakukan oleh Brigade Garda Pusat? Tanya Walker serius sambil menghisap rokok. Kurasa Brigade Garda Pusat tidak akan melakukan hal seperti itu pada seorang wanita. Itu tidak sepadan. Masuk akal, kata Evans. Tapi ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Kali ini di Sianggang, saya mengetahui bahwa Lin Yi dari Brigade Garda Pusat masih hidup dan sehat. Walker berseru, bukankah dia menyuntikkan serum kelas C? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Evans mengangkat bahu. Aku tidak tahu soal itu. Lagi pula, dia belum mati, jadi kemungkinan besar dia pelakunya. Tapi dia cuma kelas D sekalipun dia minum serum kelas C, dia tidak akan bisa mempertahankan standar kelas C-nya setelah serum itu kehilangan efeknya. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Dai Yongxiang? Itulah hal yang aneh, kata Evans. Namun, setelah kejadian seperti itu, tidak ada gunanya memikirkan hal itu lagi. Apa yang harus dilakukan selanjutnya tetap akan diputuskan oleh kantor pusat. Walker tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia menyadari keseriusan masalah ini. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun mereka mengambil tindakan terhadap Tiongkok. Mereka tidak menyangka akan sesulit ini. Itu bukan pertanda baik. Baiklah, jangan pikirkan itu lagi, kata Evans dengan santai. Bagaimana kabarmu di Sunrise Land, apa ada masalah? Walker mengangkat bahu, ekspresinya meremehkan. Ini cuma negara kecil. Masalah apa yang mungkin ada? Jangan khawatirkan aku. Kapan kamu akan melakukannya? Tanya Evans. Apa rencananya? Kita tidak bisa bertindak terlalu jauh. Grup Mitsui bukan keluarga biasa. Dengan pengaruh mereka di panggung global, jika kita tidak mengendalikan mereka dengan baik, konsekuensinya akan sangat sulit diatasi. Saya sudah memikirkan semua hal ini, jadi saya hanya mengatur kecelakaan mobil kecil yang membuatnya sedikit terluka. Sisanya, saya serahkan pada Mitsubishi Group. Mitsubishi Group, kamu sudah menghubungi. Kamu benar-benar hebat. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kedua kelompok keuangan itu telah bertikai secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Mereka tidak sabar menunggu sesuatu terjadi pada Kaya Mitsui. Tentu saja, mereka bersedia melakukan ini. Ini juga ide yang bagus. Di negeri matahari terbit, jika kita bisa meminjam kekuatan keluarga Mitsubishi, itu akan sangat membantu operasi kita. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Setelah masalah ini selesai, kita harus mengerahkan seluruh kekuatan tempur Yamaguchi Gumi. Ini perintah dari markas besar. Kita harus mengendalikan Yamaguchi Gumi 100%. Petik 2. Kau tahu aku, Bung. Aku bisa mengatasinya. Tidak akan jadi masalah. Kalau itu di masa lalu, saya tidak akan berkomentar apapun. Namun, banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini melebihi ekspektasi saya, jadi saya harus berhati-hati. Aku tahu maksudmu, tapi kali ini aku akan melakukannya sendiri. Aku akan baik-baik saja. Tapi kurasa urusan Yamaguchi Gumi bukanlah inti misi ini, kata Walker. Butuh setidaknya seminggu agar bahan-bahan serumnya termetabolisme sepenuhnya. Dia masih berguna bagi kita. Apa kita akan membiarkannya begitu saja? Apa kata kantor pusat? Saya akan kembali untuk membahas hal ini dengan kantor pusat, kata Evans. Namun, dugaanku, kantor pusat mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Kau harus siap. Mereka mungkin akan mengirimmu ke sana. Keren banget. Aku nggak sabar, kata Walker bersemangat. Anda benar-benar orang yang suka berperang, kata Evans. Kalau kita pindah lagi, kita harus menyusup ke Yanjing. Pekerjaan itu berbahaya. Saya tahu ini akan sangat berbahaya, tapi saya juga ingin tahu apakah Brigade Garda Pusat dapat menahan saya. Setelah itu, mereka makan bersama. Walker mengantar Evans ke pesawat, lalu menyetir sendiri menuju Toyo. Kau masih hidup setelah disuntik serum kelas C. Aku sudah tak sabar bertemu denganmu, Ketua Tim Lin. Sudut mulut Walker melengkung saat ia bergumam sendiri.
Minaito membawa Lin Yi ke pinggiran kota 10 km jauhnya dari Toyo. Saat itu, langit sudah mulai cerah, dan udaranya sangat nyaman. Sejauh mata memandang, tanaman hijau tumbuh di mana-mana. Tak jauh dari situ, ada sebuah danau yang memanjakan mata. Minaito menghentikan mobil di jalan dan menunjuk sebuah villa di depannya. Tuan Lin, itu kediaman Yoshitomo Kiyomoto. Teruslah mengemudi. Aku akan menemuinya. Ada penjagaan ketat di sini. Kalau kita maju lebih jauh lagi, anak buahnya akan tahu, kata Minaito. Kita semua orang beradab. Kalau terjadi sesuatu, wajar kalau kita bicarakan dengan tenang. Langsung saja masuk, kata Lin Yi sambil tersenyum. Minaito tidak banyak berinteraksi dengan Lin Yi dan tidak begitu memahami jalan pikirannya. Namun dalam hal ini, dialah yang bertanggung jawab, jadi dia harus mengikuti instruksinya. Mengikuti arahan Lin Yi, Minaito berkendara ke rumah Yoshitomo Kiyomoto. Namun, kurang dari 100 meter, mereka melihat dua pria berseragam hitam berdiri di tengah jalan, menghalangi jalan mereka. "Siapa kalian?" kata salah satu dari mereka dengan tegas. "Pergi dan laporkan bahwa kami dari keluarga Mitsui dan ada beberapa hal yang harus dibicarakan dengan pemimpinmu." Keluarga Mitsui. Setelah mengetahui identitas Minaito, ekspresi kedua penjaga menjadi formal. "Tunggu di sini sebentar. Kita perlu melaporkan ini." "Oke." Keduanya memarkir mobil di pinggir dan menunggu dengan sabar. Sekitar 20 menit kemudian, salah satu penjaga mendekati mereka dan berkata, "Pemimpin kami meminta kalian untuk masuk." Minaito mengangguk tanpa banyak bicara, lalu mengantar Lin Yi menuju bagian dalam istana. Bagi Lin Yi, masalah ini merupakan titik terobosan. Tetapi seberapa banyak informasi yang dapat ia peroleh dari Yoshitomo Kiyomoto akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Bab 1997. Levelmu sepertinya tidak bagus. Pagi yang awalnya tenang menjadi tegang dan serius karena kedatangan Lin Yi dan Minaito. Ketika mereka mendekati rumah kayu itu, mereka dapat melihat lebih dari 20 orang berdiri dalam dua baris di pintu masuk, menatap tajam ke arah mobil mereka. Di dalam mobil, Lin Yi juga menyadari bahwa selain orang-orang di depannya, ada banyak orang yang bersembunyi di sudut-sudut lain. Mereka memegang senapan runduk dan sudah membidiknya. Adegan seperti itu bisa dibilang ketat, tetapi mereka juga menampilkannya secara penuh. Dibandingkan dengan Villa Fang Dezong, keamanannya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Tak lama kemudian, mobil mereka berhenti di pintu masuk dan mereka keluar. Seorang pria parubaya berdiri di pintu dan mengamati Lin Yi dan Minaito. "Taro Karasawa memintamu untuk datang." "Ya," jawab Lin Yi ringan. "Kalau begitu, aku harus merepotkan kalian berdua untuk menunggu di luar sebentar. Tuan Kiyomoto masih istirahat. Nanti kalau sudah bangun, beliau akan bertemu kalian berdua." "Dia belum bangun." Minaito mengerutkan kening. Sekarang jam 5.13 pagi, Tuan Kiyomoto belum bangun. "Tapi barusan, bukankah dia?" "Baiklah, kita memang agak awal. Tunggu saja di sini sebentar." Perkataan Lin Yi menyela Minaito. Meskipun tidak mengerti, ia tidak bertanya apa-apa. Mereka hanya bisa kembali ke mobil dan terus menunggu. "Tuan Lin, saya rasa mereka sengaja melakukannya," kata Minaito. "Identitas kami cukup istimewa. Para bawahan pasti akan memberitahu Yoshitomo Kiyomoto, tapi sekarang mereka bilang dia belum bangun. Jelas ini disengaja." "Ya, itu disengaja," kata Lin Yi. "Lalu kenapa Anda begitu tenang, Tuan Lin?" "Entah Yoshitomo Kiyomoto melakukannya dengan sengaja atau tidak, hasil dari masalah ini sudah ditentukan," kata Lin Yi. "Ini hanya memengaruhi apakah dia hidup sedikit lebih lama atau lebih pendek. Karena mereka akan segera mati, mari kita beri mereka sedikit waktu lagi. Tidak perlu terburu-buru." Minaito agak terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Di dalam rumah kayu, Yoshitomo Kiyomoto sudah mencuci piring, santai dan tidak tampak terburu-buru. Yoshitomo Kiyomoto agak gemuk, tingginya kurang dari 170 cm tetapi beratnya lebih dari 200 pon, membuatnya tampak seperti bola. Setelah mandi, Yoshitomo Kiyomoto berganti pakaian samurai satu dan pergi ke dojonya. Meski penampilannya biasa-biasa saja, Yoshitomo Kiyomoto adalah master kendo yang tak terbantahkan. Setiap pagi, dia berlatih ilmu pedang dengan cara ini untuk meningkatkan keterampilannya. Di dojo tergantung pedang panjang hitam, pedang pribadi Yoshitomo Kiyomoto, bernama Toyotomi Odachi. Itu adalah pusaka keluarga yang telah diwariskan selama lebih dari 100 tahun, dan dia selalu menyimpannya. Saat Yoshitomo Kiyomoto menghunus pedang, pria parubaya yang sebelumnya menyapa Lin Yi dan Minaito muncul di belakangnya. "Pemimpin, dua orang yang dikirim Taro Karasawa masih menunggu di gerbang." "Biarkan mereka menunggu." Yoshitomo Kiyomoto menghunus pedangnya dan mengusapnya pelan,
tampak tidak berminat menghadapi Lin Yi dan Minaito. Mereka datang tiba-tiba. Apa menurutmu mereka tahu kita dalam penyerangan terhadap Kaie Mitsui? Mungkin, kata Yoshitomo Kiyomoto dengan tenang. Grup Mitsubishi sudah lama ingin mencari peluang untuk menyerang grup Mitsui. Ini kesempatan besar. Sekalipun kedua belah pihak saling menghancurkan, itu tidak masalah. Mereka hanya bisa mencurigai kita tanpa bukti konkret. Kapan kau akan bertemu mereka berdua di luar, pemimpin? Kedua bocah kecil itu sudah beruntung bisa bertemu denganku. Kapan aku bertemu mereka tergantung suasana hatiku. Haruskah kita memberitahu Tuan Iwasaki tentang hal ini? Tidak perlu. Jangan ganggu dia dengan hal-hal sepele seperti itu. Dipahami. Tanpa disadari, lebih dari 1 jam berlalu, dan keduanya masih menunggu di mobil, tanpa panggilan dari Yoshitomo Kiyomoto. Lin Yi sedang bermain ponsel, mengobrol dengan Kaie Mitsui, tampak tidak terganggu. Sekitar 1 jam kemudian, lelaki parubaya itu muncul dari rumah kayu itu. Tuan Lin, Minaito mengingatkan. Lin Yi mendongak. Ayo kita pergi dan lihat. Pemimpin memberimu waktu 5 menit, tapi pertama-tama, kamu harus digeledah. Tidak apa-apa, jawab Lin Yi. Pria parubaya itu memberi isyarat kepada orang lain, yang melangkah maju untuk menggeledah keduanya. Mengantisipasi hal ini, Lin Yi meninggalkan pisau bedah dan belati pertahanannya di dalam mobil. Senjata milik Minaito juga disita. Baiklah, kamu boleh mengikutiku. Pria parubaya itu memberi isyarat agar mereka mengikuti dan membawa mereka ke dojo Yoshitomo Kiyomoto. Yoshitomo Kiyomoto duduk bersila di depan meja kayu kecil sekitar 1 meter persegi, dengan beberapa hidangan lezat namun sederhana di atasnya. Toyotomi Odachi tergeletak di samping meja makan kecil, memancarkan aura ancaman yang samar. Mengapa kamu mencariku? Aura Yoshitomo Kiyomoto sangat kuat. Ditambah dengan level kelas D-nya, Minaito langsung tertekan saat menghadapinya. Namun, hal ini tidak memengaruhi Lin Yi. Kau yang mengatur kecelakaan mobil tadi malam, kan? Ekspresi Lin Yi tenang, seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah yang sangat biasa. Saya tidak begitu mengerti apa yang Anda bicarakan. Apapun yang terjadi, kau sekarang pemimpin cabang Yamaguchi Gumi. Kalau kau masih menyembunyikannya, kau akan kehilangan nilaimu. Yoshitomo Kiyomoto menatap Lin Yi dengan alis terangkat. Pria ini tidak mudah diajak bicara dengan sikap seperti itu di depannya. Memikirkan hal ini, Yoshitomo Kiyomoto tersenyum. Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Apa kau di sini untuk membalas dendam? Tanya Yoshitomo Kiyomoto sambil tersenyum. Hanya kalian berdua, itu tidak akan cukup. Aku hanya butuh kamu untuk mengakuinya. Lin Yi berdiri dan berjalan ke arah Yoshitomo Kiyomoto. Kiyomoto sedikit mengernyit. Ini bukan yang ia duga. Lebih baik kau tetap di tempatmu sekarang, atau tidak akan ada gunanya bagimu. Saya di sini untuk menyelesaikan masalah. Kalau saya diam saja, masalah ini tidak akan selesai. Kau masih saja membangkang saat berada di wilayahku. Anak muda, kau telah melakukan tabu besar. Begitu selesai bicara, ekspresi Yoshitomo Kiyomoto tiba-tiba berubah. Ia meraih pedang di sampingnya, menghunus bilahnya, dan menebas Lin Yi. Namun, Lin Yi bahkan lebih cepat. Tangannya yang besar terulur seperti hantu dan meraih pergelangan tangan Yoshitomo Kiyomoto. Lalu, ia tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Rasa sakit yang luar biasa membuat Yoshitomo Kiyomoto menjerit. Ia merasa tulang-tulangnya seperti patah. Pedang Yoshitomo Kiyomoto jatuh dan langsung dicengkeram Lin Yi. Dalam sekejap mata, pedang itu menancap di leher Yoshitomo Kiyomoto. Levelmu sepertinya tidak terlalu bagus. Bab 1998. Dialah yang menyerangmu. Sambil menatap bilah pedang di lehernya, Yoshitomo Kiyomoto merasakan hawa dingin yang terpancar dari bilah pedang itu. Ancaman kematian tampaknya telah membuat darah di tubuhnya menjadi dingin. Kau, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Yoshitomo Kiyomoto tidak panik, menatap Lin Yi dengan saksama. Kalau kau berani menyentuhku, kalian berdua tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tidak bisa pergi. Ekspresi Lin Yi tetap tenang, tidak menunjukkan reaksi apapun. Kok kamu tahu cuma kita berdua? Masa di luar ada orang yang nunggu-nunggu? Kata-kata ini membuat Yoshitomo Kiyomoto tidak dapat mempertahankan ketenangannya. Jika orang-orang Taro Karasawa menunggu di luar, situasinya memang akan sulit. Minaito, yang berdiri di dekatnya, melirik Lin Yi diam-diam dan menyadari bahwa tekad pria ini luar biasa kuat. Jelas, hanya ada 2 orang di antara mereka, tetapi dari nadanya, sepertinya dia mengatakan kebenaran. Pada titik ini, tidak perlu mengatakan apapun lagi, kata Lin Yi. Kamu dari Mitsubishi Group, jadi aku ingin tahu apakah masalah ini diperintahkan oleh mereka. Kamu punya waktu 3 detik untuk memikirkannya.
Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Yoshitomo Kiyomoto tidak melawan, menghemat banyak waktu Lin Yi. Grup Mitsui dan grup Mitsubishi selalu hidup berdampingan secara damai, bahkan grup Mitsui sedikit lebih kuat daripada grup Mitsubishi. Dari mana grup Mitsubishi mendapatkan kepercayaan diri untuk memprovokasi grup Mitsui? Inilah pertanyaan Lin Yi. Menemukan motif grup Mitsubishi dapat menyelesaikan banyak masalah mereka. Aku juga tidak tahu. Aku hanya menerima instruksi untuk mengatur kecelakaan mobil untuk Kaie Mitsui. Selebihnya, aku tidak tahu apa-apa. Tatapan mata Lin Yi bergerak sedikit, tidak banyak ragu. Yoshitomo Kiyomoto hanya tampak berada pada posisi yang kuat tetapi sebenarnya tidak signifikan. Mengingat skala grup Mitsubishi dan pengaruh globalnya, mereka dapat bersaing dengan Yamaguchi Gumi yang berkekuatan penuh, apalagi Yoshitomo Kiyomoto, yang hanya memimpin sebagian dari pasukannya. Dari situasi saat ini, Yoshitomo Kiyomoto hanyalah pion dan tentu saja tidak tahu banyak. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tanya Lin Yi pelan. Yoshitomo Kiyomoto ragu-ragu, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Kamu punya waktu 3 detik untuk memikirkannya. Kuharap kamu mau bekerja sama, karena hidup cuma sekali, kata Lin Yi tenang, lalu mulai menghitung mundur, 3, 2. Yoshitomo Kiyomoto buru-buru menghentikan Lin Yi, keringat dingin sudah mengucur dari dahinya. Itu adalah Iwasaki Masataka, putra kedua Mitsubishi Zaibatsu. Yoshitomo Kiyomoto gemetar, aku sudah menceritakan semua yang kutahu. Bisakah kau turunkan pedangmu sekarang? Meletakkannya saja tidak mungkin. Kau ikut dengan kami. Kau masih berguna, kata Lin Yi. Tentu saja, jika kamu tidak mau ikut, aku bisa mengurusmu sekarang. Tidak, jangan. Yoshitomo Kiyomoto, yang takut akan nyawanya, berkata, aku akan pergi bersamamu, tapi jangan bunuh aku. Ayo pergi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Lin Yi menahan Yoshitomo Kiyomoto, lalu masuk ke mobilnya tanpa diketahui. Setelah mobil meninggalkan rumah bangsawan itu, Lin Yi menelepon Kaie Mitsui dan memberitahunya mengenai situasi saat itu, bersiap untuk membahas langkah selanjutnya sekembalinya dia. Kaie Mitsui sedang makan di rumah besar keluarga Mitsui. Namun, setelah panggilan itu, nafsu makannya hilang. Ia berencana menunggu Lin Yi kembali. Buat lagi. Aku akan makan setengah jam lagi. Dimengerti, Nona. Mengetahui bahwa Lin Yi akan kembali, suasana hati Kaie Mitsui membaik. Dia pergi ke halaman sendirian dan bersiap memberi makan ikan di kolam. Sekitar 10 menit kemudian, Kenji Nakada berjalan menuju Kaie Mitsui dan berbisik di telinganya. Nona, Iwasaki Masataka dari keluarga Mitsubishi ada di sini. Apa yang dia lakukan di sini? Kaie Mitsui tampak jijik saat mendengar nama itu. Saya tidak tahu persisnya, tapi mobilnya ada di luar. Aku tidak punya waktu untuk menemuinya. Suruh dia pergi, kata Kaie Mitsui dingin. Itulah yang kukatakan sebelumnya, tapi dia bilang kalau Nona tidak memberinya kesempatan untuk bertemu, dia tidak akan pergi, jadi. Setelah mengumpat, Kaie Mitsui berkata tanpa daya, biarkan dia masuk. Mengerti. Beberapa menit kemudian, seorang pria berbaju putih dan celana panjang, ditemani 2 pengawalnya serta membawa bunga dan kotak hadiah, berjalan mendekati Kaie Mitsui sambil tersenyum. Nona Mitsui, saya dengar Anda terluka tadi malam, saya datang untuk menjenguk Anda. Iwasaki Masataka tampak sopan dan muda, tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Di hadapan wanita berwibawa seperti Kaie Mitsui, penampilannya tampak kurang. Akan tetapi, wajahnya menunjukkan sedikit kenakalan, seolah-olah dia tidak menganggap serius Kaie Mitsui. Beritanya sudah ditutup-tutupi, tapi kau masih berhasil mengetahuinya. Kau pasti sangat peduli padaku. Iwasaki Masataka mengangkat bahu. Apa boleh buat? Aku selalu mengagumimu, jadi wajar saja aku lebih peduli. Tapi yang lebih mengkhawatirkanku adalah perusahaan sebesar ini milik keluarga Mitsui jatuh ke pundakmu sendiri. Bukankah itu terlalu memberatkan? Saya bertahan. Jika kondisinya memungkinkan, saya juga bisa menangani bisnis Mitsubishi Group, kata Kaie Mitsui. Jika Tuan Iwasaki merasa lelah dengan pekerjaannya, saya bersedia membantu. Ekspresi Iwasaki Masataka berubah sedikit, tampak tidak senang. Kenapa harus bermusuhan begitu? Aku hanya mengungkapkan kekhawatiranku. Untuk kedepannya, aku hanya bisa mendoakanmu semoga sukses, hehe. Iwasaki Masataka tidak tinggal lama dan bersiap untuk pergi. Kunjungannya hari ini tidak ada maksud khusus, selain untuk menyombongkan diri dan menendang seseorang saat mereka sedang terpuruk. Setelah mencapai tujuannya, ia tentu ingin pergi. Namun saat Iwasaki Masataka hendak pergi, Mina itu datang dari luar dan berhenti di samping keduanya. Tuan Lin. Melihat Lin Yi kembali, ekspresi Kaie Mitsui menjadi cerah, seperti seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Iwasaki Masataka memperhatikan adegan ini.
Dia penasaran ingin tahu siapakah pria yang disebut sebagai Tuan Lin itu. Setelah keluar dari mobil, Lin Yi juga memperhatikan Iwasaki Masataka. Siapa ini? Iwasaki Masataka, putra kedua Mitsubishi Zaibatsu. Jadi, itu dia. Lin Yi terkekeh, merasa itu terlalu kebetulan. Ia berencana untuk beristirahat sejenak sebelum mencarinya, tetapi sekarang Iwasaki telah menyelamatkan dirinya sendiri. Kau kenal dia? Tanya Kaye Mitsui, terkejut. Dia yang menyerangmu. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Bab 1999. Bahkan ayahmu tak bisa mengalahkanku. Mi sangat terkejut, dan wajah cantiknya dipenuhi awan gelap. Iwasaki Masataka, saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan. Kamu pasti bercanda. Iwasaki Masataka berkata dengan nada serius. Saya putra kedua Mitsubishi Financial Group, kok bisa saya berbuat seperti itu? Jangan dengarkan fitnahnya. Iwasaki Masataka agak bingung. Siapa yang membocorkan berita ini? Mengapa mereka mencurigainya? Tuan Iwasaki, pada titik ini, tidak ada gunanya berdebat lagi. Sambil berbicara, Lin Yi membuka pintu kursi belakang dan meraih Keimoto Yoshizaki. Aku tidak perlu bicara lagi tentang masalah kalian berdua, kan? Apa kau masih akan menyangkalnya sekarang? Beraninya kau. Iwasaki Masataka panik. Ia tak menyangka pria di depannya akan menangkap Keimoto Yoshizaki. Keimoto Yoshizaki berdiri canggung di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Matanya berkedip dan dia tidak berani menatap Iwasaki Masataka. Tuan Iwasaki, saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan, kata Kaye Mitsui. Kalau tidak, saya akan terus melanjutkan masalah ini sampai tuntas. Hehe. Kalian ini benar-benar menarik. Apa kalian pikir kalian bisa menyalahkanku dengan cara seperti itu? Kaye Mitsui, kalian terlalu rendah. Kamu boleh saja membantah, tapi aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Suruh pengacara konsorsiummu bersiap-siap. Aku tidak peduli. Kau tidak bisa salah padaku. Dengan itu, Iwasaki Masataka memimpin kedua pengawal itu menuju pintu, tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Apakah aku menyuruhmu pergi? Suara Lin Yi membuat Iwasaki Masataka merasakan hawa dingin di punggungnya. Apa yang sedang kamu rencanakan? Masih ada yang ingin kutanyakan padamu. Jangan terburu-buru pergi. Ada yang ingin kau tanyakan padaku. Apa yang ingin kau katakan? Katakan siapa dalangnya. Atau lebih tepatnya, siapa yang bekerja sama denganmu di balik layar. Oh. Kaye Mitsui dan Iwasaki Masataka memiliki ekspresi berbeda. Yang pertama tidak menyangka akan ada orang lain yang terlibat dalam masalah ini. Yang terakhir tidak menyangka Lin Yi akan menemukan hal-hal ini. Saya tidak yakin apakah saya mengerti maksud Anda. Tidak masalah kalau kamu tidak mengerti. Tenang saja dan pikirkan perlahan. Lagi pula kita punya banyak waktu. Iwasaki Masataka menatap Lin Yi dengan heran. Apa maksudmu? Apa kau ingin aku tetap di sini? Apa kau tidak tahu siapa aku? Siapapun kamu, tidak ada hubungannya denganku, tapi kalau kamu tidak memberitahuku, aku jamin kamu tidak akan bisa keluar. Iwasaki Masataka menyipitkan matanya dan menoleh ke Kaye Mitsui. Nona Mitsui, saya rasa teman Anda sepertinya kurang paham aturan, kita perlu mengajarinya. Jangan berani-berani. Mengapa aku tidak berani? Iwasaki Masataka tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengangkat dagunya, dan salah satu pengawal mengerti maksudnya. Ia memasang kuda-kuda tempur dan bergegas menuju Lin Yi. Dari tindakan pihak lain, Lin Yi dapat mengetahui bahwa levelnya seharusnya kelas E, dan dia seharusnya lebih dekat ke kelas D. Mampu mempekerjakan orang seperti itu sebagai pengawal sudah cukup menunjukkan kekuatan Mitsubishi Group. Namun, di depan Lin Yi, ini tidak cukup. Sebuah pukulan lurus ke kanan datang ke arahnya. Lin Yi memiringkan kepalanya sedikit dan menghindari serangan itu. Lalu, tangannya yang besar terulur dan mencengkeram kerah baju lawan bicaranya, menariknya ke sisinya. Dor! Pukulan keras Lin Yi mendarat di dada lawannya. Suara gemuruh terdengar. Pengawal itu memuntahkan darah akibat serangan Lin Yi dan terhuyung ke tanah. Iwasaki Masataka panik. Metode Lin Yi ternyata melebihi ekspektasinya. Dor! Pada saat ini, suara tembakan terdengar. Yang menyertainya adalah teriakan. Tangan pengawal Iwasaki Masataka yang lain berlumuran darah. Sebuah pisau bedah perak telah menembus telapak tangannya. Di kakinya ada sebuah pistol. Selangkah demi selangkah, Lin Yi berjalan menuju Iwasaki Masataka sebelum menendangnya. Suara mendesing. Iwasaki Masataka berguling beberapa kali, memegangi dadanya dan berguling-guling. Butuh beberapa menit baginya untuk menenangkan diri. Apa yang sedang kamu lakukan? Katakan padaku apa yang kau ketahui atau kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini, tidak peduli siapa kau. Jangan berani-berani.
Iwasaki Masataka berkata dengan sengit. Aku putra kedua keluarga Iwasaki, penerus kedua Mitsubishi Corporation. Kalau berani menyentuhku, aku pastikan kau takkan tahu bagaimana kau mati. Terakhir kali aku datang ke Sunrise Land, Yushi Mitsui dari Yamaguchi Gumi mengatakan hal yang sama. Apa yang terjadi akhirnya? Bukankah aku tetap membunuhnya? Kau membunuh Yushi Mitsui. Iwasaki Masataka dan Yoshizaki berseru bersamaan. Mereka terkejut. Mereka semua tahu bahwa Yushi Mitsui adalah pemimpin Yamaguchi Gumi. Gara-gara kematiannya yang aneh, Yamaguchi Gumi berakhir seperti ini. Pembunuh Yushi Mitsui adalah pria di depannya. Apakah kamu terkejut? Lin Yi tersenyum. Mata Iwasaki Masataka melebar dan tubuhnya gemetar seolah-olah dia berada di tengah musim dingin. Aku memang terkejut. Aku tidak menyangka orang seperti Yushi Mitsui akan mati di tanganmu. Tapi percayalah, meskipun Yushi Mitsui sangat kuat, dia masih jauh lebih lemah daripada Mitsubishi Group kita. Kalau kau berani menyerangku, kau harus membayarnya dengan darah. Seperti kata pepatah, sopan santun akan dibalas. Karena kamu sudah mengatakan ini, aku harus memperkenalkan diri, kata Lin Yi. Saya Presiden Lingyun Group di Huaxia. Kamu pasti masih ingat pengunduran diri Takaya Mitsui tahun lalu, kan? Kalau dia saja tidak bisa mengalahkan saya, apa kamu yakin bisa? Presiden Grup Lingyun. Mendengar nama Lingyun Group, ekspresi Iwasaki Masataka menjadi semakin jelek. Berkat proyek fotolitografi tahun lalu, dia mengetahui tentang perusahaan bernama Lingyun Group. Dia juga tahu bahwa pihak lain telah menggunakan metodenya sendiri untuk membuat Takaya Mitsui mengundurkan diri. Melalui serangkaian kejadian ini, para pengusaha di Sunrise Land menjadi agak takut terhadap Lingyun Group. Kusarankan kau jangan menguji kesabaranku. Apalagi kau, bahkan jika ayahmu datang, aku tak akan peduli, kata Lin Yi. Iwasaki Masataka menelan ludah dan terengah-engah. Lin Yi tidak melakukan apapun padanya, tetapi dia yang berdiri di sini saja sudah seperti ditimpa gunung besar yang menekannya. Perasaan ini membuat Iwasaki Masataka tidak bisa bernapas. Satoyu dan aku menyusun rencana ini bersama-sama. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang grup Mitsui. Satoyu. Lin Yi bergumam. Ia punya sedikit kesan tentang orang ini. Bagian terakhir Yamaguchi Gumi adalah miliknya. Dering, dering, dering. Sebelum Lin Yi dapat mengatakan apapun, dia diganggu oleh nada dering yang berbunyi mendesak. Itu adalah telepon Yoshitomo Kiyomoto. Apa katamu? Kamu diserang. Bab 2000. Mikazuki Munechika. Kata-kata Yoshitomo Kiyomoto menarik perhatian yang lain. Tatapan mereka tertuju padanya. Yoshitomo Kiyomoto tidak dapat menahan amarahnya dan mengumpat dengan keras. Apa yang telah terjadi? Setelah menutup telepon, Lin Yi bertanya. Saat aku pergi, markas kami disergap oleh Sato. Kedua pihak kita sekarang bersekutu. Bagaimana mungkin Sato melakukan hal seperti itu, kata Iwasaki Masataka. Kita mungkin telah dimanfaatkan. Pihak lain tidak pernah berencana untuk bekerja sama sepenuhnya. Mereka hanya ingin memanfaatkan kita. Raut wajah Yoshitomo Kiyomoto muram. Tujuan utamanya adalah menyerang wilayah bawahanku. Sial, aku tidak akan membiarkan orang tua itu Sato lolos. Yamaguchi Gumi sekarang terbagi menjadi 3 kelompok. Bagaimana kekuatan ketiga kelompok ini? Tanya Lin Yi perlahan. Yang terbesar dan terkuat adalah Sato. Dia mewarisi separuh sumber daya Yamaguchi Gumi, kata Minaito. Taro Karasawa dan Yoshitomo Kiyomoto, yang telah menyerahkan diri kepada presiden, berada dalam situasi yang serupa. Perbedaan di antara mereka tidak terlalu jauh. Lin Yi mengangguk sambil berpikir. Ia punya gambaran kasar tentang situasinya. Tidak mengherankan mereka berdua perlu mengandalkan kekuatan Mitsui dan Mitsubishi, atau mereka akan ditelan cepat atau lambat. Namun masalahnya terletak di sini. Dengan dukungan Iwasaki Masataka, Yoshitomo Kiyomoto memiliki kekuatan yang cukup untuk menyaingi Satoyu. Kenapa Satoyu berani menyerang Yoshitomo Kiyomoto? Siapa yang memberinya keberanian? Tiba-tiba, mata Lin Yi melebar, merasa situasi ini sangat familiar. Pendekatan Satoyu saat ini identik dengan apa yang dilakukan orang Hongmen saat itu. Secara aktif memecah keseimbangan tripartit untuk mencapai penyatuan. Tetapi, untuk memastikan keberhasilan rencananya, harus ada faktor kunci, dukungan dari balik layar. Tepat pada saat itu, Lin Yi menyadari detail yang mengerikan. Satoyu memilih momen ini untuk menyerang wilayah Yoshitomo Kiyomoto, yang mungkin bukan suatu kebetulan. Dia mungkin sudah tahu bahwa Yoshitomo Kiyomoto dibawa ke sini, jadi dia menggunakan metode cepat dan tegas ini untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, mungkin ada mata-mata Satoyu di luar Mitsui Manor. Satoyu ini memang licik. Satoyu telah menyerang Yoshitomo Kiyomoto,
jadi Taro Karasawa tidak akan dibiarkan begitu saja, kata Lin Yi. Beritahukan aku alamatnya, aku akan pergi ke sana sekarang. Tidak, itu terlalu berbahaya, kata Kaye Mitsui. Saya bisa mengirim orang untuk menanganinya. Saya akan pergi sendiri. Ada beberapa hal yang perlu saya tangani secara langsung. Jelas sekarang ada seseorang yang mendukung Sato Yu dari belakang. Kalau tidak, dia tidak akan berani memulai konflik ini. Jadi Lin Yi perlu menemukan orang yang bersembunyi di balik layar karena mereka sudah mengarahkan pandangan mereka pada Kaye Mitsui. Selain itu, ia datang ke Sunrise Land dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan Yamaguchi Gumi di bawah keluarga Mitsui. Mulai sekarang, Sunrise Land akan menjadi halaman belakang rumahnya. Dengan mengingat hal itu, Lin Yi menatap Minato. Beritahu Taro Karasawa dan suruh dia mengumpulkan pasukannya. Lebih baik mengambil inisiatif daripada hanya duduk dan menunggu. Minato pergi, dan Kaye Mitsui merasa bimbang dan khawatir karena dia tahu dia tidak bisa membujuk Lin Yi. Kalau Parlin bersikeras pergi, saya punya sesuatu untuk Anda. Silakan bawa, kalau tidak, saya akan merasa tidak nyaman. Apa itu? Tuan Lin, silakan ikuti saya. Dipimpin oleh Kaye Mitsui, keduanya masuk ke dalam villa dan naik ke lantai 3, ke ruangan paling dalam. Saat pintu terbuka, Lin Yi melihat tepat di depannya sebuah pedang panjang berwarna hijau tergantung di dinding. Ia tergantung di sana dengan tenang, memancarkan aura ancaman. Keluargamu punya hal seperti ini. Lin Yi penasaran. Ini adalah harta karun keluarga Mitsui, salah satu dari 5 pedang di bawah langit Mikazuki Munechika. Melihat pedang terkenal di depannya, tatapan Kaye Mitsui melembut. Nenek moyang saya mengandalkan pedang ini untuk mengukir jalan dan mengukuhkan status keluarga Mitsui hingga saat ini. Oleh karena itu, para pengikut Mitsui dari generasi ke generasi menganggapnya sebagai dewa pelindung keluarga Mitsui. Saya harap Tuan Lin dapat membawanya ke medan perang. Dengan roh-roh keluarga Mitsui yang mengawasi Anda pasti akan menang dan kembali dengan kemenangan. Lin Yi tidak berkata apa-apa dan perlahan mendekati pedang legendaris, Mikazuki Munechika. Dia menurunkan pedang panjangnya, merasakan beratnya di tangannya. Lalu, sambil mencengkeram gagangnya, dia menghunus bilah pedangnya. Pedang itu mengeluarkan suara siulan saat terhunus, dan permukaan bilahnya bersinar, memantulkan mata Lin Yi. Pedang itu memang bagus. Aku akan mencobanya hari ini. Semoga perjalanan Tuan Lin lancar. Saya akan menunggu kepulangan Anda dengan penuh kemenangan. Lin Yi mengambil pedang panjang dan pergi, dikawal oleh Minato. Sekitar 20 menit kemudian, Minato membawa Lin Yi untuk bertemu dengan Taro Karasawa. Dari segi penampilan dan perawakan, Taro Karasawa tidak terlalu mencolok, tetapi sikapnya yang serius meninggalkan kesan yang kuat. Lin Yi melihat sekeliling dan memperkirakan dia membawa lebih dari 200 orang. Jajaran ini tampaknya cukup. Tuan Lin. Melihat Lin Yi, Taro Karasawa dan anak buahnya membungkuk serempak. Mereka tahu bahwa lelaki di hadapan mereka mempunyai status tinggi dan tidak berani mengabaikannya. Yoshitomo Kiyomoto sedang dalam masalah. Ayo kita serang selagi masih ada kesempatan dan buat mereka lengah. Kami mengikuti perintah Tuan Lin. Ayo pergi. Setelah pertukaran singkat, kelompok itu masuk ke kendaraan mereka dan menuju ke Grand Hotel di Shinjaika. Awalnya, hotel ini adalah milik Yamaguchi Gumi. Setelah kematian Yushi Mitsui, Sato Yu mengambil alihnya sebagai markasnya. Sekitar 100 meter dari hotel, Lin Yi menghentikan mobil dan berbicara dengan Taro Karasawa. Apakah kamu yakin Sato Yu ada di sini? Ya, Taro Karasawa menegaskan. Ketiga faksi saling mengetahui pergerakan masing-masing dengan baik, tetapi karena kendala bersama, kami tidak dapat bertindak. Namun, kami selalu menyimpan informasi dasar. Senang mendengarnya, kata Lin Yi dengan tenang. Beritahukan semua orang untuk bersiap di sini dan menunggu perintahku. Apakah Tuan Lin berencana bertindak sendiri? Tanya Minato gugup. Nona Mitsui menginstruksikan kami untuk memastikan keselamatan Anda. Izinkan saya menemani Anda. Tidak perlu. Kau hanya akan menjadi beban. Aku bisa mengatasinya sendiri. Dengan itu, Lin Yi mengambil pedang kesayangan keluarga Mitsui dan keluar dari mobil.